Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Sebuah kompartemen berisi air perak. 50 tahun telah berlalu. Siklus penuh 60 tahun. Air keperakan itu masih seterang sebelumnya, kembali melihat cahaya matahari saat kompartemen itu terbuka. Apa ini? Wajah Hun Yuan menunjukkan rasa ingin tahu. Dia dengan santai menarik sehelai rambut dan mengaduknya di dalam kompartemen. Air perak, seperti pasir biasa, diaduk perlahan. Itu tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun atau menunjukkan sifat korosif atau beracun. Liu Li berhenti sejenak dan berkata, Kaisar Iblis Harimau tidak akan meninggalkan genangan air perak yang tidak berguna, bukan? Mungkinkah itu semacam cairan spiritual yang meningkatkan kultivasi? Semua orang berkumpul karena penasaran. Mata Ling Su berbinar-binar, bercanda, Saudara Hun Yuan, mengapa kamu tidak mencobanya? Mendengar hal ini, Hun Yuan melotot tajam ke arahnya. Saat meniru teknik kultivasi, selalu Saudara Jiang Fan. Saat menguji racun, tiba-tiba terlintas di pikiran Saudara Hun Yuan. Orang lain cenderung berpihak pada orang luar. Namun tidak demikian halnya dengan Ling Su, dia tidak hanya akan berpihak pada orang luar tetapi juga membahayakan rakyatnya sendiri. Saudara Hun Yuan, kamu salah paham. Kau adalah salah satu dari 4 pahlawan luar biasa, kuat dan cakap, semakin besar tanggung jawabnya, kan? Oh, coba saja. Ling Su berkata malu-malu sambil tersenyum. Hun Yuan memutar matanya, maaf, aku tidak bisa menangani orang sekuat itu. Biarkan saudaramu Jiang Fan mencobanya. Meskipun tahu itu lelucon, itu masih membuatnya marah. Apakah perbedaan perlakuan harus sejelas ini? Jiang Fan juga terkekeh, Ling Su, jangan main-main lagi. Ini mungkin bukan cairan spiritual yang meningkatkan kultivasi. Tidak ada jejak energi iblis atau kekuatan spiritual. Kemungkinan besar itu adalah material yang berharga. Begitu kata-kata itu jatuh, Han Fei Dao mendengus pelan melalui hidungnya dan berkata, kamu tidak bingung. Ini adalah air perak memori, yang dulunya merupakan favorit Kaisar Iblis Harimau. Air perak memori. Ling Su tampak bingung dan berkata, saya hanya pernah mendengar tentang memori Silver Sand. Dikatakan ia dapat mereplikasi apapun yang disentuhnya. Sekali disentuh, ia dapat meniru penampilannya. Tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Oh, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Di dunia ini terdapat sesuatu yang ajaib bernama pasir perak memori. Han Fei Dao menunjukkan ekspresi kagum. Kamu belum banyak membaca. Ya, memang ada sesuatu yang disebut pasir perak memori. Saat itu, Kaisar Iblis Harimau bahkan menggunakan pasir perak memori untuk mereplikasi artefak spiritual. Berhasil menipu kekuatan besar alam transformasi keilahian agar memberinya pil yang membantunya menembus periode akhir Kaisar Iblis. Setelah itu, dia dikejar oleh kekuatan besar alam transformasi keilahian itu, hampir kehilangan nyawanya. Mendengarkan cerita legendaris tersebut, semua orang tercengang. Apakah memori Silver Sand begitu ajaib? Bahkan dapat menipu kekuatan besar alam transformasi keilahian. Dan Kaisar Iblis Harimau menggunakannya untuk menerobos ke periode akhir Kaisar Iblis. Tapi, itu adalah memori Silver Sand. Apa yang terbentang di hadapan mereka adalah genangan air, jelas sesuatu yang berbeda. Dengan pikiran cemerlang dan penuh akal, Ling Su berkata, Tetua Han berkata, pasir perak memori juga milik Kaisar Iblis Harimau. Air perak dan pasir perak, dipisahkan oleh satu karakter. Mungkinkah air perak ini sebenarnya adalah pasir perak? Baru saja berubah dari pasir menjadi air karena suatu alasan. Mata tua Han Fei Dao menunjukkan kekaguman yang mendalam. Ada 2 orang pintar di ras iblis. Salah satunya adalah pendeta suara roh, tindakannya selama bertahun-tahun sebagian besar tidak dapat kupahami. Hal-hal langka yang saya pahami selalu membuat saya tercengang setiap saat. Yang lainnya adalah selir Yunxia, meskipun tidak sedalam pendeta suara roh. Dia juga sangat bijaksana, mampu melihat segalanya. Hari ini, saya melihat yang ketiga. Dengan lebih banyak pengalaman, kamu tidak akan kalah jauh dari selir Yunxia. Jarang sekali Han Fei Dao,
yang dikenal dengan ketegasannya, memuji seseorang setinggi itu. Bahkan Lingsu pun tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu, dan berkata, "Penatua Han terlalu memujiku. Usaha Lingsu seumur hidupnya tidak akan mampu menandingi setengah dari pencapaianmu." Haha, Han Feidao terkekeh. Menunjuk ke kompartemen air berwarna perak, "Benar seperti yang kau katakan. Air perak ini dulunya adalah pasir perak memori yang ajaib. Selama pengejaran oleh kekuatan besar alam transformasi keilahian, pasir perak memori terkikis oleh semacam racun mematikan dari kekuatan itu. Akhirnya, pasir itu mencair menjadi air. Diperkirakan Kaisar Iblis Harimau meninggalkannya. Tanpa diduga, itu dilestarikan dengan sangat berharga. Semua orang merasa sangat menyesal. Pasir perak memori yang luar biasa telah hancur. Lingsu merasa semakin sakit hati. Lapisan ketiga dengan ekspektasi tertinggi ternyata tidak ada nilainya. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Penatua Han, apakah tidak ada cara untuk mengembalikan pasir perak?" Han Feidao tertawa serak, "Racun itu menyatu dengan pasir perak. Bagaimana cara memisahkannya?" Kaisar Iblis Harimau bahkan pergi ke wilayah luar untuk mengundang seorang Master Jiwa Bintang 4 untuk mencoba mengekstraksi pasir perak. Tapi Master Jiwa itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, begitu pasirnya diekstraksi, racun mematikan yang terkandung di dalamnya akan terlepas. Itu adalah racun yang dikeluarkan oleh kekuatan alam transformasi dewa. Bisakah orang biasa menahannya? Bahkan seorang Soul Master Bintang 4 pun tidak berdaya. Harapan terakhir Lingsu hancur. Dia tampak sedih dan berkata kepada Jiang Fan, "Saudaraku, maafkan aku karena mengecewakanmu. Kamu bekerja keras menguraikan tulisan-tulisan iblis dan membuka kotak giok. Hadiah 3 bagian yang saya janjikan tidak dapat dipenuhi. Pil roh harus diserahkan kepada Kaisar Iblis. Kompartemen air limbah tidak memiliki nilai apapun. Buku teknik kultivasi iblis tidak berguna bagi Jiang Fan. Dia tidak mendapatkan apapun." Jiang Fan tersenyum lembut, "Jika kamu benar-benar merasa buruk, berikan saja aku kompartemen air perak memori ini. Aku akan membawanya kembali ke klan manusia. Mungkin ada kesempatan untuk mengekstrak pasir perak memori." Lingsu agak tersentuh. Jelas tidak berharga, Jiang Fan menerimanya hanya untuk menenangkan perasaannya. "Kakak memang orang yang lembut." Lingsu tersenyum, sambil menyerahkan air perak itu kepadanya. "Aku memberikannya padamu. Ini hadiah pribadiku untuk kakak. Aku akan mengganti rugi dengan membuka kotak giok itu secara terpisah. Sedangkan untuk Kaisar Iblis, kurasa dia tidak akan keberatan kalau aku memutuskan air limbah ini." Jiang Fan menerimanya, menuangkan air perak ke dalam botol giok. Menyimpannya dengan hati-hati di dadanya. Jantungnya berdebar kencang, menyebabkan botol giok bergetar sedikit. Bagi yang lain, itu adalah air limbah. Untuk Jiang Fan, tidak. Jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 621 Klan Iblis Beihai karena dia adalah Master Jiwa Bintang 4. Benar-benar mungkin untuk memurnikan memori Silver Sand. Adapun racun mematikan yang ada di dalamnya. Orang lain mungkin takut, tetapi Jiang Fan tidak. Pil racun di dalam tubuhnya sudah lama tidak menyerap racun baru. "Terima kasih banyak." Jiang Fan tersenyum. Lingsu tersenyum genit dan berkata, "Tidak perlu sopan santun seperti itu, saudaraku. Saya sangat senang Anda bersedia menerimanya." Liu Li mendengarkan dengan alis berkerut dan tatapan mata dingin. Dia sudah muak dengan kegenitannya. Dia menggenggam tangannya ke arah Han Feidao dan berkata, "Guru, saya sedang tidak enak badan. Saya permisi dulu." Han Feidao mengangguk. "Saya juga berencana untuk pergi. Lingsu, aku akan menemanimu menemui Kaisar Iblis. Aku akan memintanya untuk memberimu kompensasi lebih besar mengenai pil sumsum esensi naga dingin." Cerdas dan penuh perhatian, namun mampu menghibur orang lain, siapapun akan bersedia membantu. Mata Lingsu berbinar, "Terima kasih, Tetua Han." Kaisar Iblis sangat menghormati Han Feidao. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa masuk dan meninggalkan istana Kaisar Iblis sesuka hati tanpa izin Kaisar Iblis.
Jika dia mengucapkan beberapa kata baik, Kaisar Iblis pasti akan menunjukkan rasa hormat dan memberikan lebih banyak hadiah. Melihat semua orang telah pergi, Hun Yuan dan 8 bintang tentu saja tidak tinggal lebih lama lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita bubar. Sekarang, klan Iblis Beihai seharusnya sudah tiba. Ayo kita berlatih lebih giat lagi agar kondisi tubuh kita selalu prima, siap menghadapi tantangan kapanpun. 8 bintang penuh dengan semangat juang. Mereka segera mengikuti Hun Yuan pergi. Melihat semua orang telah pergi, Liu Li akhirnya tidak perlu lagi mempertahankan posturnya. Dia bersandar di kursi, pinggangnya yang sebelumnya lurus kini merosot ke bawah. Ah, capek banget. Karena tubuh saya jelas tidak sebaik sebelumnya. Duduk terlalu lama sudah membuat punggungku sakit. Puff. Jiang Fan tidak dapat menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Liu Li melotot ke arahnya, awalnya ingin memarahinya. Namun, ketika memikirkan bagaimana Jiang Fan telah tampil baik hari ini, memberinya banyak wajah, dia mengubahnya menjadi celaan ringan. Kalian para pria sungguh tidak mengerti kesulitan yang dialami para wanita. Jiang Fan berusaha keras menahan tawa, memang. Bagaimana kalau kita kembali sekarang? Dia tidak sabar untuk memurnikan pasir perak memori. Liu Li mengangguk sedikit. Pada saat ini, kerumunan prajurit iblis yang berkumpul di luar gedung Hui Cui tidak hanya tidak bubar. Namun sebaliknya, teman-teman saling menelepon, makin banyak pula yang berkumpul. Sekilas, kerumunan prajurit iblis itu hampir membentuk gelombang binatang buas. Beranikah kau meninggalkan istana Kaisar Iblis lain kali? Goda Liu Li sambil tersenyum. Jiang Fan terdiam. Dengan begitu banyak prajurit iblis berkumpul. Tidaklah praktis untuk menunggangi harimau pemakan langit itu kembali. Hanya Sword Flight yang bisa berhasil. Pegang aku. Dia memanggil pedang ungu. Jiang Fan menggendong Liu Li, menerobos jendela dan melintasi langit. Itu dia. Jangan biarkan dia lolos. Kejar dia. Kerumunan besar mengejar pedang ungu. Jiang Fan tersenyum kecut pada dirinya sendiri. Hanya dengan berpikir saja, pedang ungu melesat maju, menjauhkan diri dari kerumunan. Tetapi, pada saat ini, mata Jiang Fan menyipit, dan dia berteriak, awas. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas bayangan hitam pekat yang sangat cepat bergerak ke arahnya. Perlu diketahui bahwa Jiang Fan saat ini sedang terlibat dalam Sword Flight. Tidak diragukan lagi, sosok yang mendekat adalah makhluk terbang. Dan itu sangat cepat. Suara mendesing. Bayangan itu melintas sekilas. Jiang Fan merunduk. Namun tiba-tiba terasa pedang ungu menjadi lebih terang dan naik secara signifikan. Buruk. Berbalik untuk melihat. Liu Li tidak terlihat dimanapun. Dia telah dibawa oleh makhluk terbang itu. Pikiran Jiang Fan berpacu. Alasan mengapa Jiang Fan masih bisa hidup, dan berjalan bebas di antara ras iblis. Hanya ada satu alasan, untuk menyelamatkan muka Putri Kaisar Iblis. Jika Putri Kaisar Iblis mengalami kecelakaan, Jiang Fan akan kehilangan nilainya. Lalu nasibnya, Jiang Fan segera melihat sekelilingnya. Di kejauhan, dia melihat bayangan yang membawa Liu Li bergerak cepat menjauh. Dalam sekejap, ukurannya telah menjadi sebesar biji wijen. Meskipun ia makhluk terbang, kecepatannya luar biasa cepat. Tangkap orang lain, tapi ambil Liu Li, aku tidak bisa mengabaikannya. Jiang Fan memikirkan kata-kata bintang ungu. Sebelum mereka datang, orang-orang hilang di seluruh kota. Jadi mereka menyelidiki alasannya. Namun, karena beberapa alasan, masalah ini masih belum terselesaikan. Tidak dapat dipercaya, di kota Kaisar Iblis, di bawah hidung Kaisar Iblis. Peristiwa besar yang terjadi dalam jangka waktu lama, namun Kaisar Iblis tetap tidak terpengaruh. Sampai-sampai mereka menjadi cukup berani untuk menangkap Putri Kaisar Iblis. Kamu telah menangkap sebagian hidupku. Pikiran Jiang Fan tergerak. Dia langsung menampilkan lapisan kedua, Heavenly Thunder Six Paths Cloud Shadow. Mendesis. Seberkas guntur ungu menyambar, berubah menjadi naga petir yang perkasa, membawa Jiang Fan dan menyusulnya dalam sekejap. Lompatan ini mencakup hampir 2000 kaki. Sekarang, Jiang Fan melihat makhluk terbang itu dari dekat. Itu sama sekali bukan makhluk terbang. Tapi seseorang. Seorang wanita dikelilingi gelembung besar, bergerak dengan kecepatan tinggi. Sekitar 30 tahun. Dia tampak cantik, dengan tubuh langsing.
Akan tetapi, pakaiannya agak aneh, hanya berupa rumput laut hijau yang sengaja menutupi bagian vital. Liu Li berada di gelembung hiasannya di bawah. Tampak bingung saat ini. Masih tampak belum pulih dari penangkapan. Wanita itu tersenyum mengejek, tangkap satu lagi. Pertahanan istana Kaisar Iblis seperti saringan. Bagaimana anggota klan kita bisa merasa aman saat belajar di sini? Memang. Dia adalah salah satu dari 4 wakil utusan klan Iblis Beihai yang berkunjung kali ini. Pada saat ini, keempat wakil utusan itu semuanya sedang dalam misi untuk melakukan uji coba. Mereka bertindak secara terpisah, secara acak menangkap penduduk kota Kaisar Iblis. Jika menjelang fajar, orang-orang kuat di kota Kaisar Iblis tidak dapat menghentikan tindakan mereka. Atau jika mereka menangkap lebih dari 100 penduduk. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kota Kaisar Iblis tidak mampu melindungi anak-anak klan Iblis Beihai. Kunjungan berikutnya bisa saja dilakukan hanya sebagai formalitas saja. Hanya tindakan asal-asalan untuk menyelesaikannya. Negosiasi pertukaran anggota klan untuk studi lanjutan seharusnya tidak disebutkan lagi. Klan Iblis Daratan hanya memiliki kekuatan kasar, sangat sedikit yang memiliki garis keturunan bawaan. Untuk menghentikanku, Mu Ziyu, selain Kaisar Iblis, seharusnya tidak ada orang kedua di ras Iblis. Mendesis. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Petir bagaikan awan ungu menyambar di atas kepalanya. Sambil mendongak, dia membeku sebentar. Seseorang berdiri di atas petir. Turunkan dia dan pergilah. Jiang Fan menatap wanita itu dan berteriak dengan dingin. Apa? Mu Ziyu memperhatikan dengan saksama. Dia melihat seorang pemuda tampan dibelenggu di tangan dan kakinya. Pasti dia keturunan ras iblis juga. Matanya yang indah berkedip, dan dia tersenyum manis, bakat garis keturunan jalur petir. Kecepatanmu sungguh mengesankan. Untuk menyusulku, saudari. Tampak tenang dan kalem. Namun di dalam, dia diaduk dengan gelombang yang bergolak. Kecepatan melarikan diri saat ini, bahkan di antara klan Iblis Beihai, berada di peringkat 10 besar. Namun, pemuda ini dengan mudah mengejarnya. Siapa orang ini? Dari suku mana? Belum pernah mendengar ada suku di klan Iblis Daratan yang begitu ahli dalam jalur guntur. Yang selanjutnya mengubah ekspresinya. Selama mereka saling bertatapan, pemuda itu tanpa basa-basi menepukkan telapak tangannya ke arahnya. Jejak tangan petir yang lebar, berisi busur petir yang meledak-ledak, menghantamnya dengan mengesankan. Mu Ziyu menarik napas dalam-dalam. Dalam menghadapi lengkungan petir seperti itu, meski dia berada di tahap formasi inti lapisan ke-8, dia merasakan sedikit bahaya. Apakah ini benar-benar bakat garis keturunan bawaan yang dapat dimiliki seorang pemuda dari ras iblis? Awalnya dia bermaksud menyatakan asal-usulnya untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Namun melihat peluang itu, dia pun menganggapnya menarik. Dia membuka mulutnya dan mengembuskan serangkaian gelembung. Gelembung-gelembung itu mengembang tertiup angin, tumbuh makin besar, satu demi satu lapis demi lapis menyelimuti jejak telapak tangan petir itu. Meskipun kekuatan jejak tangan petir itu sangat besar, gelembung-gelembung itu tampaknya melekat padanya, mustahil untuk dipecahkan. Jalur petir ras iblis tidaklah istimewa. Jika kau tidak berusaha lebih keras, aku mungkin akan mengambil gadis lembut ini kembali untuk memberi hadiah pada bawahanku. Mu Ziyu tampak ceria. Sangat penasaran dengan apa yang akan ditampilkan Jiang Fan dari Thunder Path selanjutnya. Kurang ajar. Namun Jiang Fan berteriak dengan dingin. Sebuah paku jiwa menyembul dari antara kedua alisnya. Itu menusuk ke dalam jiwanya. Teknik rahasia jiwa. Mengapa kamu tidak mengikuti aturan? Jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 622, pencuri resmi Mu Ziyu memegangi kepalanya yang terasa seperti akan pecah karena rasa sakit, lalu terhuyung. Gelembung kaca berputar yang membungkus Liu Li berputar berulang kali. Bukankah kamu dari suku Jalan Guntur? Mengapa kamu juga tahu teknik rahasia jiwa? Mu Ziyu berteriak kesakitan. Dia terguncang. Setan yang menguasai teknik rahasia jiwa sama langkahnya dengan bulu burung phoenix, baik di daratan utama maupun di laut utara.
Sepengetahuannya, hanya garis keturunan pendeta di daratan yang mengetahui teknik rahasia tersebut. Ada apa dengan anak laki-laki di depannya ini? Mengapa bertanya begitu banyak? Kaki petir naga petir. Jiang Fan menunggangi guntur ke depan. Dua naga petir melonjak dari kakinya dan menghantam gelembung yang mengelilingi Mu Ziyu. Thunder Dragon Lightning Leg memiliki spesialisasi dalam menghancurkan pertahanan. Saat ia mengolah Void Flow Thunder Force, kekuatan penahannya tumbuh lebih dari 2 kali lipat. Gelembung itu pecah di tempat. Kaki Jiang Fan dengan brutal menginjak dadanya. Dia membayangkan dada Mu Ziyu akan retak. Paling tidak, tulang rusuknya akan patah. Belum. Mu Ziyu hanya merasakan sakit. Rasa sakit itu mengembalikan kesadarannya, lalu dia dengan marah memarahi. Bocah, apa kau serius? Dia, seorang wakil utusan klan Iblis Beihai, seorang senior, benar-benar terluka oleh Iblis Junior Daratan. Jika kabar ini sampai tersiar, dia tidak akan punya muka untuk kembali ke Laut Utara. Baiklah, aku akan menangkapmu juga. Tangan Mu Ziyu bergerak secepat kilat, mencengkeram pergelangan kaki Jiang Fan. Tangannya tampak lemah dan tak bertulang. Tapi itu sekuat besi. Sekali dia mencengkeram, sulit dilepaskan. Berbaringlah untukku. Dari lengannya yang seputih salju, serangkaian arus biru misterius tiba-tiba melonjak menuju pergelangan kaki Jiang Fan. Tidak perlu merasakannya dengan hati-hati. Kekuatan aneh ini sepenuhnya berbeda dari kekuatan manusia dan iblis. Dia tidak akan mencobanya dengan mudah. Arogan. Jiang Fan tetap tenang, dengan cepat mengeluarkan gunung 5 yuan magnetik. Tangan lainnya dengan cepat membentuk segel dan melemparkannya ke gunung. 5 cahaya surgawi magnetik. Cahaya warna-warni itu langsung menyelimuti radius 3 meter. Mu Ziyu hendak menghukum Jiang Fan. Dia tiba-tiba merasakan gelombang kepanikan saat kekuatan biru yang mengalir keluar menghilang secara tiba-tiba. Tak lama kemudian, dia kehilangan kendali atas semua kekuatan biru dalam tubuhnya. Bahkan lebih mengerikan lagi, dia menyadari kekuatan fisiknya ikut lenyap, tidak mampu mencengkeram pergelangan kaki Jiang Fan dengan erat. Larangan 10.000 kekuatan, lorong aliran Void. Kekuatan guntur aliran Void. Pada saat ini, Jiang Fan berteriak pelan. Guntur menari-nari di kakinya, menepis tangannya, dan tendangan berikutnya mengenai dagunya. Tenang saja, Mu Ziyu ditendang dari langit hingga jatuh ke tanah. Untungnya, letaknya tidak jauh dari tanah. Dan dia berada di lapisan ke-8 jidan, hanya menyebabkan tenggorokannya terasa berdarah. Dia bergegas bangkit, matanya penuh ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Di bawah cahaya warna-warni itu, dia kehilangan seluruh kekuatannya. Rasa dingin yang mengerikan menjalar ke tulang punggungnya. Jiang Fan sungguh ganas tak tertandingi. Menyimpan gunung 5 yuan magnetik, dia menukik lurus ke bawah. Tangannya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Serangkaian lintasan misterius bertemu menjadi teknik segel yang rumit. Tampaknya membuka suatu pintu kuno raksasa. Tuhan yang maha luas. Bersamaan dengan panggilan acuh tak acuh Jiang Fan, aliran energi keemasan mengalir keluar dari dalam dirinya, membentuk patung emas setinggi 10 meter di belakangnya. Patung itu memancarkan cahaya keemasan dan memiliki wajah yang mengesankan. 8 lengan terentang, tampaknya memegang langit dan bumi. Kelihatannya seperti dewa. Apa ini? Mu Ziyu tertegun. Dia belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh. Momen berikutnya, kulitnya merinding karena ketakutan. Sepasang lengan bergerak, menyerang ke arah Mu Ziyu. 2 kepalan tangan keemasan meraung ke arahnya. Terkejut, Mu Ziyu secara naluriah merasakan serangan ini sangat berbahaya. Dia buru-buru menyemburkan gelembung-gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Mencoba menjebak tinju emas. Patah. Dalam sekejap, semua gelembung tertembus. Kulit kepalanya terasa geli, Mu Ziyu segera mengeluarkan perisai cangkang besar, meletakkannya di depannya sambil berteriak. Berhenti, aku dari Laut Utara. Retakan. Peluru yang sangat defensif itu langsung diledakkan oleh tinju emas dan menghantamnya dengan keras. Tenang saja, kekuatan yang luar biasa menghantam. Dia merasa seolah-olah seluruh kerangkanya hancur. Organ-organ dalamnya bergetar hebat, bergeser seolah-olah kehilangan tempat. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pandangannya gelap, dan ia terhuyung-huyung, jatuh ke tanah.
Sebelum pingsan, ia gemetar dan menunjuk Jiang Fan. Aku akan. Ledakan. Jiang Fan mendarat. Dia menendang dahinya, membuatnya pingsan. Pada titik ini, gelembung yang menahan Liu Li perlahan mengapung ke bawah. Dia menatap Jiang Fan dengan kaget. Jiang Fan ini benar-benar berbeda dari Jiang Fan di hutan pedang Sekte Pedang Segudang. Mereka tampak seperti dua orang yang sangat berbeda. Serangkaian teknik luar biasa tadi membuat kelopak matanya berkedut. Teknik rahasia jalur guntur, serangan jiwa, 5 cahaya surgawi magnetik, kekuatan guntur aliran kekosongan, dan kekuatan patung yang paling menakutkan. Langsung pukul wanita ini hingga tunduk tanpa ada kesempatan untuk membalas. Sudah kubilang untuk melepaskannya, tapi kau tidak mau mendengarkan. Jiang Fan menginjak dadanya. Dia bertanya, Liu Li, orang ini membuat masalah di kota Kaisar Iblis, membunuhnya tidak akan menjadi masalah, kan? Akarnya harus dibasmi. Wanita ini sama sekali tidak mau, bahkan menunjuk-nunjuknya sebelum pingsan. Tidak. Liu Li buru-buru menghentikannya, melirik wanita itu dan berspekulasi tentang identitasnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Kalau aku tidak salah, dia pasti dari delegasi tamu klan Iblis Beihai, dan berdasarkan usia dan kekuatannya, kemungkinan besar dia adalah wakil utusan atau anggota rombongan berpangkat tinggi. Kau sudah menyebabkan masalah besar dengan melukainya seburuk ini. Jiang Fan tampak bingung. Apa, orang-orang klan Iblis Beihai datang ke kota Kaisar Iblismu untuk menangkap warga demi kesenangan? Apakah Kaisar Iblis tidak campur tangan? Dia langsung mengerti. Justru karena mereka tahu dia berasal dari klan Iblis Beihai, Kaisar Iblis tidak ikut campur. Kedua klan itu pasti sudah bertemu. Bahkan mungkin Kaisar Iblis sedang bertemu dengan pemimpin delegasi tamu dari Beihai saat ini. Menangkap orang-orang di kota itu kemungkinan besar tanpa niat jahat. Mengapa wanita ini tidak mengatakannya lebih awal? Jiang Fan terdiam. Karena mengira dirinya telah melawan pencuri biasa, ia malah melukai seorang individu yang berwenang secara resmi. Bibir Liu Li berkedut, tapi kamu masih perlu memberinya kesempatan untuk berbicara. Serangkaian serangan membuatnya setengah mati. Dia bahkan tidak bisa berbicara meskipun dia mau. Dia melihat sekelilingnya, tidak melihat seorang pun. Dengan cepat berkata, ayo kita pergi sekarang selagi tidak ada orang di sini. Lagi pula, wanita ini tidak mengenalmu, dia juga tidak mengenalku. Jiang Fan mengangguk. Sebelum pergi, dia berjongkok dan memeriksa tubuhnya. Karena dia sudah menyinggung perasaannya. Tidak ada salahnya menyinggung sedikit lagi. Apapun yang ditemukannya, dia memasukkan semuanya ke dalam batu guntur surgawi. Kemudian segera melarikan diri bersama Liu Li. Siapa yang tahu berapa lama setelahnya? Mu Ziyu terbangun dengan sakit kepala hebat. Dia mendapati wajahnya memar dan bengkak, tampak seperti kepala babi. Beberapa tulang patah. Cedera internalnya cukup parah. Dia telah kehilangan lebih dari separuh hidupnya. Jika hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja, tetapi dia mendapati dirinya telah dirampok segalanya. Sangat marah. Dia telah dikalahkan oleh seorang junior. Sungguh penghinaan yang sangat besar. Namun kemudian, dia merasakan dingin di dadanya. Dia menarik kerah bajunya dan melihat ke dalam, wajahnya memerah karena malu dan marah saat dia berteriak. Ah! Sialan! Dia bahkan mengambil ikat pinggangku. Tak tahu malu. Tercela. Bejat. Pengadilan Kekaisaran, Taman. Pada saat ini, Kaisar Iblis sedang bermain catur dengan seorang pria parubaya yang memancarkan aura air laut yang samar. Kaisar Setan Langit, pikiranmu tidak tertuju pada permainan, kata pria parubaya itu sambil tersenyum lembut. Kaisar Iblis melirik papan catur yang kalah. Lalu menatap puluhan penghuni kota Kaisar Iblis yang tertangkap di dekatnya. Dia berkata dengan lemah, sudah lama sejak terakhir kali aku bermain. Aku berkarat. Tepat saat itu, wakil utusan lainnya tiba, membawa 10 orang lagi. Termasuk yang sebelumnya, lebih dari 60 orang telah ditangkap. Wajah Kaisar Iblis menjadi sedikit gelap. Jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 623 aku dipukuli delegasi diplomatik klan Iblis Beihai akhirnya tiba.
Namun tidak semuanya berhasil. Utusan utama, bersama dengan 4 wakil utusan, telah tiba pertama kali di Istana Kaisar Iblis untuk memberikan penghormatan kepada Kaisar Iblis. Para murid elit klan Iblis Beihai masih dalam perjalanan. Mereka akan mencapai kota Kaisar Iblis besok. Dengan demikian, kunjungan resmi untuk janji 10 tahun akan dimulai. Utusan utama adalah seorang pria parubaya yang elegan. Dia mengenakan mahkota giok dan jubah biru, dengan liontin giok tergantung di pinggangnya. Wajahnya lembut dan tenang, matanya penuh kebijaksanaan. Kalau saja tidak ada pola seperti insang di pipinya. Sulit dipercaya bahwa ini adalah anggota klan Iblis Beihai. Dia memang Yu Qingxuan, yang terkuat di bawah Kaisar Iblis Laut Utara, pada kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Kaisar Setan Langit, kotamu tampaknya tidak aman. Dalam 3 kali permainan catur, lebih dari 60 orang telah ditangkap. Namun, tidak satu pun dari keempat pelaku yang tertangkap. Yu Qingxuan memiliki senyum santai di wajahnya. Sebelum kunjungannya, Kaisar Iblis Laut Utara telah memberi instruksi kepadanya untuk menghentikan pertukaran antara murid elit kedua belah pihak. Sejak jatuhnya Kaisar Iblis Harimau, kekuatan keseluruhan klan Iblis Daratan telah menurun setiap tahun. Terutama setelah Kaisar Iblis baru naik tahta, kekuatan berbagai divisi menurun lebih nyata. Mengirim elit klan Iblis Beihai untuk pelatihan lebih lanjut niscaya akan membuang-buang waktu mereka. Tetapi, 10 tahun lalu, para elit klan Iblis Beihai telah mengalahkan rekan-rekan mereka dari klan Iblis Daratan. Metode mereka yang kasar dan sederhana telah membuat klan Iblis Daratan benar-benar dipermalukan. Semenjak itu, klan Iblis Daratan memendam rasa dendam, dengan sedikit kebencian. Oleh karena itu, Kaisar Iblis Laut Utara memberinya perintah untuk menolak kali ini dengan cara yang lebih lembut, untuk menghindari meningkatnya kebencian kedua klan. Karena itu, Yu Qingxuan berkunjung lebih awal untuk memastikan keselamatan para murid elit klan Iblis Beihai di kota Kaisar Iblis di masa mendatang. Ia mengusulkan agar keempat wakil utusannya berpura-pura menjadi penjahat dan menangkap penduduk kota. Untuk menguji apakah kota Kaisar Iblis aman dan dapat diandalkan. Kaisar Setan Langit tentu saja tidak bersedia. Tetapi jika dia menolak, bukankah itu berarti dia, sebagai Kaisar Iblis, tidak mempercayai keselamatan kota Kaisar Iblis? Jadi, dia tidak punya pilihan selain setuju. Menurut pandangannya, Raja Iblis, Jenderal Perang, dan Raja Perangnya semuanya adalah pakar top yang dapat dipercaya. Menangani 4 wakil utusan seharusnya tidak sulit. Tetapi hasilnya melebihi harapan. Keempat wakil utusan itu sangat mahir dalam berbagai teknik melarikan diri. 2 jam berlalu. Keempat wakil utusan itu masih bergerak seolah-olah tidak ada orang lain di kota itu. Dia mengambil sebuah bidak dan dengan tenang menaruhnya di papan catur. Tidak terburu-buru. Bawahanku telah bersiap untuk pertempuran besar dengan klan manusia akhir-akhir ini. Ketika mereka bereaksi, akan ada hasilnya. Yu Qingxuan melihat ke posisi di mana Kaisar Iblis meletakkan bidaknya. Dia tersenyum dan berkata, Kaisar Iblis, gerakan ini tampaknya tidak terlalu bagus. Jelaslah Kaisar Iblis itu sedang terganggu. Pada saat ini, wakil utusan lainnya kembali memegang selusin tawanan di tangan mereka. Termasuk yang sebelumnya, sekarang ada lebih dari 70 tawanan. Alis sang Kaisar Iblis tak dapat menahan diri untuk mengernyit. Sekelompok orang yang tidak berguna. Begitu banyak individu kuat di kota kerajaan dan mereka tidak bisa menghentikan 4 wakil utusan. Sebuah bayangan melintas dengan cepat. Wakil utusan lainnya kembali. Kaisar Iblis benar-benar kehilangan minat pada permainan catur dan berdiri sambil menatap wakil utusan yang kembali. Jika mereka terus menangkap, kota Kaisar Iblis akan menjadi tidak aman sepenuhnya. Namun, ketika dia melihat wakil utusan wanita yang kembali, wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Yu Qingxuan sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah mereka menangkap cukup banyak penduduk dan keempat wakil utusan tetap tidak terluka. Jika dia mengatakan kota Kaisar Iblis tidak aman, Kaisar Iblis tidak dapat membantah sepatah kata pun. Dan karena tempat ini tidak bisa menjamin keselamatan klan Iblis, maka pertukaran mendalam seperti itu tentu saja tidak mungkin dilakukan. Dia sudah mulai merencanakan agenda hari berikutnya dalam pikirannya.
Kunjungan resmi ke klan iblis daratan di pagi hari. Kembali setelah makan siang. Misi ini akan memenuhi harapan Kaisar Iblis Laut Utara dengan sempurna. Celepuk. Mendadak, wakil utusan yang kembali berlutut di hadapannya. Yu Qingxuan terkejut dan kembali sadar. Dia menoleh karena terkejut. Menyadari bahwa orang yang berlutut di tanah adalah Mu Ziyu, dia berseru, "Apa yang kamu lakukan?" Mu Ziyu tidak berbicara. Dia hanya terus menyeka air matanya. Pada saat ini, Yu Qingxuan menyadari keadaannya yang tidak biasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk berseru, "Apa yang terjadi padamu?" Penampilan Mu Ziyu saat ini tidak bisa hanya digambarkan sebagai acak-acakan. Wajahnya yang dulu cantik ini bengkak di satu sisi dan memar di sisi lainnya. Mulut dan dagunya tertutup koreng darah kering. Rambutnya acak-acakan, dan dia tampak kotor. Beberapa bagian tubuhnya menunjukkan kelainan tulang yang jelas, tulang-tulangnya jelas patah. Yang membuat Yu Qingxuan paling tercengang adalah bagian depan Mu Ziyu kosong. Tidak, apa yang telah dia alami? Apakah dia telah secara brutal oleh setan yang kejam? Saat Yu Qingxuan menanyainya, keluhan Mu Ziyu yang terpendam akhirnya meledak. Dia meratap dan menangis keras. "Tuan Yu, aku telah mengecewakanmu, mengecewakan klan iblis Beihai, tolong hukum aku." Mulut Yu Qingxuan bergerak-gerak keras. "Mengecewakanku? Kami jelas tidak bersalah. Jangan libatkan saya dalam hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bicaralah dengan jelas." Yu Qingxuan membantunya berdiri dan bertanya dengan lembut. Mempertahankan sikap elegannya sepanjang waktu. Mu Ziyu menyeka air matanya dan mengaku dengan malu, "Tuan Yu. Aku dipukuli oleh iblis yang kuat." Meski memiliki jawaban di hatinya, Yu Qingxuan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Jadi, kota Kaisar Iblis memiliki tingkat keamanan tertentu. Menggunakan ini sebagai alasan untuk mengganggu pertukaran dan pembelajaran generasi muda kedua klan bukanlah hal yang mudah. Hati Kaisar Iblis yang sebelumnya berat, tiba-tiba terasa ringan. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengendurkan alisnya. Akhirnya, orang-orangnya mengambil tindakan dan membalikkan keadaan. Dia membuat catatan mental untuk memberi mereka hadiah besar nanti. Sambil menahan senyumnya, dia berpura-pura bernada serius, "Wakil utusanmu. Siapa yang memukulmu sampai sejauh ini? Tindakan mereka terlalu gegabah. Saya akan memanggil mereka sekarang juga untuk membela Anda." Yu Qingxuan melirik Mu Ziyu yang sangat acak-acakan, lalu ke bagian depannya yang telanjang. Menahan amarah di matanya. Dia berkata, "Tidak perlu melakukan itu, taruhan adalah taruhan, dan klan iblis Beihai dapat menerima kekalahan. Semoga saja Kaisar Iblis akan mengendalikan bawahannya dengan benar. Memukulinya adalah satu hal, melakukan tindakan tercela seperti itu adalah hal lain." Siapapun yang tidak tahu mungkin mengira klan iblis daratan masih hidup di zaman barbar kuno, belum beradab. Wajah Kaisar Iblis berubah pucat. Saat dia menyadari tereksposnya Mu Ziyu pada saat itu. Siapakah bejat itu? Seorang wakil utusan klan iblis Beihai secara paksa di wilayah klan iblis daratan. Jika kabar ini sampai tersiar, apa jadinya reputasi klan iblis daratan? Tidak, dia tidak melakukannya. Begitu Mu Ziyu mendengar kesalahpahaman mereka, dia segera mengklarifikasi. "Saya baru saja digeledah saat tidak sadarkan diri." Dia tidak mengku. Yu Qingxuan merenung, "Kamu tidak sadarkan diri, jadi bagaimana kamu tahu dia tidak memu?" Untuk mengalahkan Mu Ziyu, memukulnya hingga mencapai kondisi seperti itu hanya dapat dilakukan oleh satu dari 5 Raja Iblis atau 10 Jenderal Iblis. Mereka telah menelanjangi bagian atas tubuhnya, jadi mengapa mereka tidak melanjutkannya lebih jauh? Mu Ziyu menundukkan kepalanya dan berkata, "Orang yang melukaiku adalah seorang anak muda. Teman-teman wanitanya juga cantik jelita bagaikan bunga. Bagaimana mungkin dia tertarik padaku? Meskipun dia cukup cantik, dia tidak bisa dibandingkan dengan gadis di sampingnya. Lagi pula, dia jauh lebih tua darinya. Hanya jika dia buta dia akan peduli dengan tubuhnya. Setidaknya dia memiliki kesadaran diri ini." Yu Qingxuan menghela napas lega, "Itu bagus. Itu bagus. Tunggu." Yu Qingxuan memeriksa luka Mu Ziyu dengan cermat. Keterkejutan tampak di wajahnya yang halus. "Kamu bilang yang melukai kamu itu laki-laki.
Jika Anda menemukan kesalahan apapun, iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Bab 624, Kelompok Pengunjung, bukan kelompok aib 5 Raja Iblis, 10 Jenderal Perang Besar. Di antara mereka, tidak mungkin ada yang muda, kan? Apakah kamu yakin itu seorang pria muda? Yu Qingxuan merasa sulit mempercayainya. Dia sangat menyadari kekuatan Mu Ziyu. Lapisan ke-8 formasi inti, mahir dalam bakat gelembungnya yang aneh, dengan pertahanan yang tak terkalahkan. Bersamaan dengan itu, dia mengembangkan kekuatan seri air yang eksklusif dari klan setan laut. Bagi klan iblis daratan, yang belum pernah bertemu dengan kekuatan seri air, hal itu memberikan hasil yang efektif secara tak terduga. Berbicara secara logis, di klan iblis daratan, satu-satunya yang pasti bisa mengalahkannya adalah Jenderal Iblis dan Raja Iblis. Tidak ada kemungkinan lain. Bagaimana mungkin seorang pemuda? Mu Ziyu malu, berlutut sekali lagi. Pihak lainnya memang seorang junior. Sebagai bawahan, aku tidak mampu dikalahkan oleh seorang iblis junior, membawa malu bagimu, tuanku, dan bagi klan iblis Beihai. Aku mohon hukumanmu. Tubuh Yu Qingxuan sedikit gemetar. Benar-benar kalah dari seorang pemuda, seorang junior iblis. Ini sungguh memalukan. Bahkan kekalahan terhadap Raja Perang dari klan iblis dapat dimaafkan dengan mengatakan hal itu disebabkan oleh masalah aklimatisasi. Tapi kalah dari junior, bagaimana itu bisa dijelaskan? Kamu, Yu Qingxuan menunjuknya dengan marah, hatinya dipenuhi amarah. Namun, di hadapan Kaisar Iblis, tidaklah pantas untuk menegur secara berlebihan. Dia hanya bisa mencoba memulihkan sedikit harga dirinya. Pemuda itu pasti juga terluka parah, kan? Mengingat betapa parahnya lukamu, bagaimana mungkin dia bisa keluar tanpa cedera? Perkataan Yu Qingxuan jelas-jelas berusaha menyelamatkan harga dirinya sendiri. Mu Ziyu merasa semakin malu, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi, dia berkata. Untuk melaporkan kepada dewa, dia tidak terluka. Saya dipukuli dari awal sampai akhir. Saya tidak punya kekuatan untuk membalas. Pada akhirnya, aku selamat berkat harta sihir pertahananku. Kalau tidak, aku pasti sudah terbunuh. Yu Qingxuan merasa seperti tersambar petir. Dia menatap Mu Ziyu dengan mata terbelalak, hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang pemuda iblis, dengan paksa menekan Mu Ziyu dalam pemukulan brutal. Tidak mungkin. Bahkan Jenderal Iblis formasi inti lapisan ke-9 pun akan kesulitan melawan Mu Ziyu selama 10 ronde. Apakah dia berdiri diam, membiarkan dirinya dipukuli? Wajahnya berubah semakin pucat, insang di pipinya berkibar cepat. Tak lagi mempertahankan sikap ilmiahnya, dia meraung. Kamu benar-benar kalah telak dari seorang junior. Apakah dia punya 8 lengan atau semacamnya? Mu Ziyu dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan berkata, kamu, bagaimana kamu tahu dia punya 8 lengan? Patung dewa berlengan 8 itu masih membuat hatinya bergetar ketika mengingatnya. Patung itu hanya menggunakan 2 tangan. Jika sudah menggunakan 4, dia merasa hidupnya sudah tamat. Yu Qingxuan, mendengar ini, merasakan sakit di dadanya dan segera duduk, menggosok dadanya dengan marah. Mu Ziyu, mengapa saya memilih Anda sebagai wakil utusan? Mu Ziyu merasa sedih dan berkata dengan nada memelas, tapi serangannya benar-benar keterlaluan. Jika dewa melihatnya, kamu akan mengerti. Serangan jiwa, teknik jalur guntur, 5 cahaya surgawi magnetik, kekuatan guntur aliran kekosongan. Patung dewa berlengan 8 yang terakhir. Mengingatnya masih membuat kulit kepalanya geli. Setiap gerakannya sangat mendominasi. Bahkan jika mereka bertarung lagi, tidak peduli persiapan apapun yang dilakukannya, dia tidak berpikir hasilnya akan membaik. Memuji orang lain sambil meremehkan diri sendiri. Yu Qingxuan menegur dengan wajah marah. Sambil menoleh, dia berkata kepada Kaisar Iblis dengan tidak senang, maafkan aku kepada Kaisar Iblis Langit. Klanmu memang menyembunyikan bakat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seorang junior pun berhasil melawan wakil utusan kita hingga tak berdaya. Pada saat ini, Kaisar Iblis pasti sangat gembira, sangat bangga. Bagaimanapun, klan iblis daratan akhirnya menebus dendam lama. Siapa yang tahu?
Dia melihat Kaisar Iblis mengerutkan kening, ekspresi bingung di wajahnya. Ya, sang Kaisar Iblis pun kebingungan. Awalnya, dia mengira itu adalah salah satu Raja Iblis atau jenderal perang miliknya. Namun pada akhirnya, itu adalah masa muda. Di antara Raja Iblis dan jenderal perang, di mana ada pemuda. Semua telah bercocok tanam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mustahil mengaitkannya dengan pemuda, apalagi pemuda yang tampan. Wakil utusanmu. Kaisar Iblis merenung, seperti apa rupa orang ini? Bisakah kamu menggambarkannya? Hah? Yu Qingxuan tercengang, Kaisar Iblis, apakah kamu juga tidak tahu siapa orang ini? Kaisar Iblis ingin mengambil keuntungan dari hal itu, tetapi hal-hal seperti itu pasti akan terungkap pada akhirnya. Dia berdeham, pasti dia junior dari klan Iblis kita. Aku harus mengakui kelalaianku, dengan junior yang begitu menonjol di antara klan kita, namun aku tetap tidak menyadarinya. Mulut Yu Qingxuan bergerak-gerak. Ini adalah bualan terbalik, bukan? Dia tidak percaya sejenak pun bahwa klan Iblis memiliki junior yang anomali seperti itu, dan Kaisar Iblis tidak mengetahui apapun tentang hal itu. Mo Ziyu juga menemukannya mengejutkan. Apakah benar-benar ada hal seperti itu? Dia segera mengingat dengan serius, lawannya adalah seorang pemuda yang sangat mirip dengan anggota klan manusia. Dengan kulit cerah, hidung mancung, mata berbintang yang dalam, alis seperti pedang, dan mahkota rambut giok. Yu Qingxuan menatapnya dengan sinis, kamu mengingat detail itu dengan sangat jelas. Mo Ziyu tersipu dan terbatuk kering, singkatnya, dia adalah seorang pemuda dengan temperamen yang luar biasa. Ada juga seorang wanita cantik yang menemaninya. Saya kira dia adalah istrinya karena dia sedang. Pikiran sang Kaisar Iblis berkelebat dengan gambaran beberapa iblis rupawan. Tepat saat dia sedang membandingkan, dia tiba-tiba mendengar kata. Jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah itu putrinya? Pemuda itu sangat mirip anggota klan manusia, apakah itu Jiang Fan? Oh benar, dia aneh, dengan tangan dan kakinya terikat rantai. Mo Ziyu menambahkan, kelopak mata Kaisar Iblis berkedut hebat. Di antara seluruh ras iblis, siapa lagi kalau bukan Jiang Fan yang akan berjalan seperti itu? Awalnya, dia mengira klan iblis telah melahirkan seorang jenius yang luar biasa. Tapi ternyata itu Jiang Fan. Dia merasa sangat kecewa. Yu Qingxuan sedikit mengangguk. Seorang pemuda yang sangat tampan, dengan istri yang sedang, yang tangan dan kakinya diikat dengan rantai. Tunggu. Yu Qingxuan tiba-tiba menatap Mo Ziyu, berseru kaget. Apa katamu? Tangan dan kaki lawan diikat. Mo Ziyu tidak menyadari betapa seriusnya situasi ini, mengangguk dengan jujur. Ya, dan rantainya sangat kuat. Bahkan dengan kekuatannya yang luar biasa, dia tidak bisa melepaskan diri. Yu Qingxuan meledak dengan marah. Meraung, Mo Ziyu, kau makhluk tak berguna. Seorang junior dengan tangan dan kaki terikat, dan kau masih tidak bisa mengalahkannya. Kami adalah delegasi diplomatik, bukan delegasi penghinaan. Yu Qingxuan sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Setengah dari umurku yang dihabiskan untuk mendalami Konfusianisme, kini hancur berantakan. Mo Ziyu mengecilkan lehernya, masih merasa dirugikan. Saya hanya kurang beruntung bertemu dengannya. Jika wakil utusan lain menghadapinya, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Serentak, dia dipenuhi rasa ingin tahu dan bertanya, permisi, Kaisar Iblis Penatua. Apakah kamu ingat siapa orang ini? Dia terlalu penasaran, bertanya-tanya klan mana yang bisa memelihara bakat luar biasa seperti itu. Wajah Kaisar Iblis menampakkan sedikit rasa tidak nyaman. Bagaimana dia seharusnya menjawabnya? Mungkinkah martabat klan iblis daratan bergantung pada pemuda manusia? Apakah saya tidak memberikan deskripsi yang cukup? Biarkan aku berpikir lebih banyak. Oh, benar. Banyak setan mengejarnya, tak kurang dari 1000, pemandangannya sungguh luar biasa. Dia memiliki popularitas yang tak tertandingi di antara klan iblis daratan. Mulut Kaisar Iblis berkedut. Kepopuleran, itu niat membunuh. Jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.
Bab 625 Vampir Besar dan Kecil. Yu Qingxuan memperhatikan perilaku Kaisar Iblis yang tidak biasa. Tatapannya berkedip sedikit, dan dia berkata, "Kaisar Setan Langit, mungkinkah anak ini bukan dari klan iblis daratanmu?" Kaisar Iblis tidak mau kehilangan muka. Dia langsung memutuskan untuk tidak ragu-ragu dan berkata, "Ya, bisa dibilang begitu." "Apa maksudmu dengan bisa mengatakan itu?" Yu Qingxuan merasa ragu sejenak, tetapi tidak berlarut-larut dalam keraguan itu. Hari ini benar-benar memalukan. Dia tidak ingin tinggal lama lagi dan berdiri sambil berkata, "Sudah malam. Aku tidak akan mengganggu Kaisar Iblis lagi. Saya minta maaf atas kekacauan yang terjadi di kota hari ini. Tolong bagikan produk khusus dari klan Iblis Laut kepada penduduk yang ditangkap." Dia mengeluarkan sekotak penuh sumber daya unik dari laut. Terumbu karang yang sangat spiritual, kerang laut yang mengandung mutiara spiritual bermutu tinggi, dan seterusnya. Kaisar Iblis memperhatikan mereka pergi. "Lalu, simpanlah sumber daya ini dengan santai." Adapun penduduk yang ditangkap, dia menatap mereka dengan dingin. "Sampah yang tidak berguna, keluar." Mereka hampir saja mempermalukan klan iblis. Penduduk yang ketakutan itu pun membungkuk dan segera pergi. "Jiang Fan, bahkan dengan tangan dan kakimu terikat, ketajamanmu tidak dapat diredam." Mata Kaisar Iblis berkedip-kedip karena ketidakpastian. Pada saat ini, Han Fei Dao dan Ling Su datang untuk memberi penghormatan. "Kaisar Iblis, kabar baik telah jatuh dari surga. Kotak peninggalan Kaisar Iblis Harimau telah dibuka." Han Fei Dao memegang kotak giok, wajahnya penuh ucapan selamat. "Apa?" Wajah Kaisar Iblis berubah drastis. Dia menyambar kotak giok Kaisar Iblis Harimau, matanya berkilat dengan cahaya yang ganas. "Apakah semuanya sudah ada di dalam?" Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan, hanya keganasan. Sebagai penerima manfaat terbesar dari warisan Kaisar Setan Harimau, Kaisar Setan Langit sangat khawatir kalau orang lain juga akan memperoleh warisan Kaisar Setan Harimau. Jika itu yang terjadi, Kaisar Iblis kedua mungkin akan lahir. Posisinya yang berkuasa akan ditantang. Han Fei Dao buru-buru membungkuk dan berkata, "Izinkan Kaisar Iblis untuk memeriksa terlebih dahulu." Kaisar Iblis segera membuka kotak itu. Hal pertama yang muncul di hadapannya adalah pil sumsum esensi naga dingin, yang sangat mengejutkannya. Ramuan untuk meningkatkan alam jiwa baru lahir. Sayangnya, hanya binatang iblis dengan atribut es yang bisa menggunakannya. Dia kemudian membuka lapisan kedua, sambil menunjukkan keterkejutannya. Teknik budidaya klan iblis. Ini jarang terjadi. Namun, semua teknik klan iblis yang diketahui memiliki kekurangan. Teknik ini mungkin juga memilikinya. Akhirnya, dia membuka lapisan ketiga. Kompartemennya kosong. Sang Kaisar Iblis menatap tajam ke arah keduanya. "Di mana barangnya?" Jantung Ling Su berdebar kencang dan bergetar hebat. Karena tidak mampu menahan tekanan, dia langsung berlutut. Dia diam-diam bersukacita karena telah mengikuti saran Jiang Fan dan Han Fei Dao untuk mempersembahkan kotak giok Kaisar Setan Harimau. Menawarkannya secara sukarela tetap menimbulkan kecurigaan dari Kaisar Iblis. Dia tidak berani membayangkan apa reaksinya jika dia menyimpannya. Han Fei Dao tetap tenang dan berkata, "Kaisar Iblis. Kompartemen terakhir berisi air perak memori, pasir perak yang dibuang bertahun-tahun lalu." Kaisar Iblis menyipitkan matanya, "Aku bertanya, kemana perginya?" Ling Su mengecilkan lehernya dan menjawab dengan hati-hati, "Melapor ke Raja Iblis." Ling Su memberikannya ke Jiang Fan. Jiang Fan lagi. Matanya bergeser, dan dia mendengus, "Bawa Jiang Fan kepadaku segera." Tidak seorang pun diizinkan memegang relik Kaisar Iblis Harimau tanpa izinku. Han Fei Dao melirik Ling Su yang gemetar. Dia berkata, "Kaisar Iblis, aku sudah berulang kali memastikan bahwa itu memang air perak memori yang dibuang. Memberikannya pada Jiang Fan seharusnya tidak masalah. Bahkan Kaisar Iblis Harimau pun tak mampu memulihkannya. Bisakah ia secara ajaib mendapatkan kembali kejayaannya di tangan manusia biasa?" Kaisar Iblis memandang Han Fei Dao. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan tenang, "Baiklah. Karena tetua Han berkata demikian, mari kita sebut saja ini keberuntungan Jiang Fan." Saat dia berbicara, dia menatap Han Fei Dao dalam-dalam. "Penatua Han, karena kau telah bertemu dengan manusia Jiang Fan.
Apa kesan Anda tentang dia? Han Feidao merenung dengan serius, lalu berkata, potensi yang sangat besar, sangat berbahaya. Saya sarankan eksekusi segera. Mendengar ini, tatapan mata Kaisar Iblis melembut. Ketika Han Feidao menyarankan untuk memberikan air perak memori kepada Jiang Fan, hati Kaisar Iblis dipenuhi kecurigaan. Sebagai manusia, Han Feidao yang bersekutu dengan Jiang Fan adalah sesuatu yang tidak dapat ia toleransi. Untungnya, Han Feidao tetap bersikap bermusuhan terhadap manusia seperti biasa. Rekomendasi yang diberikannya sangat kuat dan sejalan dengan kepentingan klan iblis. Penatua Han sangat menghormati anak ini. Saya akan menanggapi saran Anda dengan serius. Dia melirik kotak giok di tangannya dan berkata, aku akan menyimpan kedua barang ini. Ling Su, kamu telah melakukannya dengan baik dalam mempersembahkan harta karun itu. Aku mengizinkanmu berkultivasi di alam rahasia Northland selama 10 hari. Anda akan berangkat setelah kunjungan delegasi selesai. Apa? Ling Su diliputi rasa gembira. Alam rahasia Northland milik klan iblis merupakan kesempatan langka. Di antara 4 pahlawan luar biasa, 3 lainnya telah memperoleh manfaat luar biasa darinya. Suku Ling Su tidak sekuat itu, jadi dia tidak pernah mempunyai kesempatan. Sekarang, dia secara tak terduga memperoleh kesempatan ini. Terima kasih atas rahmatmu, Kaisar Iblis. Kaisar Iblis mengangguk pelan, pergilah sekarang, dan dalam pertarungan besok, pastikan untuk menunjukkan kekuatan klan Iblis Daratan. Ya, Kaisar Iblis. Istana Liu Li. Setelah kembali, Liu Li kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Jiang Fan memasuki ruang rahasia. Setelah menutup pintu, hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan semua barang yang diambilnya dari museum menggunakan batu guntur surgawi. Ada banyak barang, susunan yang menakjubkan. Termasuk jarum racun yang terbuat dari tulang ikan, rumput spiritual laut yang tidak diketahui, dan bahkan ikat pinggang merah. Tunggu, wajah Jiang Fan berubah kaku. Bagaimana aku mengambil ikat perutnya? Oh tidak, apakah dia akan menganggapku mesum? Dia pergi tergesa-gesa, meraih apapun yang bisa diambilnya dan memasukkannya ke dalam batu guntur surgawi. Dia tidak pernah menduga akan melakukan hal ini juga. Sekarang, bahkan jika dia mencoba menjelaskan, akan sulit untuk membenarkannya. Namun, kecil kemungkinan dia akan bertemu klan iblis Beihai lagi. Jadi dia membakarnya menjadi abu dengan bola api. Tiba-tiba, Jiang Fan memperhatikan di bawah ikat perutnya ada sebuah benda yang ditutupi oleh kerang seukuran telapak tangan. Di dalamnya, suara air laut bisa terdengar. Energi esensi air murni terpancar dari dalam. Apakah ini esensi sumber air? Jiang Fan tercengang. Air, bagaimanapun juga, adalah salah satu kekuatan dunia. Sama seperti kekuatan guntur dan kilat. Esensi sumber air di hadapannya mengandung energi air yang sangat besar. Itu adalah harta karun bagi binatang iblis atribut air atau seniman bela diri yang berlatih teknik kultivasi berbasis air. Kalau dipikir-pikir, sepertinya tidak ada seorang pun di sekitarnya yang berlatih teknik berbasis air. Dia pun tidak punya rencana untuk mengembangkan teknik tersebut sendiri. Sama seperti dia pikir itu tidak ada gunanya. Tiba-tiba dia teringat percakapannya dengan telur raksasa terakhir kali. Saat ini ia lemah dan membutuhkan sejumlah energi alami untuk memulihkan dirinya, sehingga mampu menghasilkan lebih banyak darah roh sejati. Esensi sumber air di hadapannya sungguh cocok untuk itu, bukan? Dia segera mengeluarkan telur raksasa itu dan meneranginya dengan cermin jantung kuno. Dia langsung dapat mendengar gumaman dari dalam telur. Oh, mengapa nasibku begitu buruk? Akhirnya aku berhasil lolos dari raksasa kuno itu, vampir besar. Hanya untuk dikendalikan oleh Jiang Fan, si vampir kecil. Saat menetas, aku pasti akan menjebak mereka di dalam telur dan mengeringkannya. Aku akan menguras mereka setiap hari, dengan sekuat tenaga, sampai mereka menjerit dan merintih. Jiang Fan terkekeh. Bahkan di dalam kulit telur, ia berencana untuk membalas dendam padanya. Sungguh terlahir untuk memberontak. Pemberontak, siapa yang kau panggil udang kecil? Jiang Fan muncul dan berkata, jika Anda menemukan kesalahan apapun iklan pop-up, iklan dialihkan, tautan rusak, konten non-standar, del. Harap beritahu kami kurang dari laporkan bab lebih besar dari agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin.
Bab 626 menerobos ke tingkat keempat. Pembentukan inti telur raksasa itu terkejut. Ia segera mengubah nadanya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan. Oh, itu kakak. Aku hanya memikirkanmu. Kecil yang licik. Jiang Fan menggoyangkan keong di tangannya. Serap ini, berapa banyak darah roh sejati yang bisa kau hasilkan? Si pemberontak memperhatikan. Langsung tampak gembira. Wow, esensi sumber air. Kakak, aku sangat mencintaimu. Setelah aku mencernanya, aku akan memberimu darah esensi sebanyak yang terakhir kali. Oh, jika ada lebih dari itu, dapatkah itu mendorong citra surgawi ke tingkat berikutnya? Dia sangat puas dengan kekuatan serangan tadi. Jika dia menggunakan kekuatan 4 lengan, kekuatan 1 pukulan seharusnya mencapai lapisan ke-9 formasi inti. Dengan kekuatan seperti itu, dia akan menjadi yang teratas di antara ras iblis dan klan manusia. Kakak, cepat berikan padaku. Si pemberontak meneteskan air liur sambil mendesak. Jiang Fan hendak melemparkannya kepadanya tetapi kemudian ragu-ragu, merasa sedikit kesal. Orang pemberontak itu hanya berbaring di sana menunggu untuk diberi makan sementara Jiang Fan harus berlarian kemana-mana. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?